Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana an nutahhira baitahu lit-ta'ifina wal 'akifina wal ruk'is sujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzina an'amana kaifa nashkuru nikma maulana al-wadud wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli dhi 'abdin mustaqimin ma'bud. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati guru kita bersama Ustadz Ahmad Fatoni Eskom. Yang saya hormati Ibu Ketua kelas kita, kelas 1B, Ibu Hajah Sri Ningsi Rahayu, yang mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu-ibu yang hadir di sini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada hari puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di majlis ilmu ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah sekalian, banyak contoh yang bisa kita lakukan untuk melakukan suatu kebaikan. Dari mulai yang sederhana hingga yang rumit sekalipun. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan senantiasa akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebaikan itu adalah merupakan manifestasi dari hati kita yang bersih dan hati yang baik. Karena dari hati yang bersih, dari hati yang baik akan mendorong kita melakukan suatu kebaikan. Untuk itu, tema kita hari ini adalah berbuat kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam surat Al-Insan ayat 9 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum wal jazaa'a wala syukura. Dari ayat ini dijelaskan bahwa bahwa orang-orang abror di zaman itu menjelaskan bahwa mereka memberikan makan kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada para tahanan perang, bahwa mereka memberikan makan adalah semata-mata hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak membutuhkan balasan, mereka tidak membutuhkan ucapan terima kasih. Jadi apapun yang kita lakukan untuk melakukan suatu kebaikan, hendaklah lisan dan hati itu diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan kebaikan kita akan senantiasa diawasi oleh Subhanahu wa Ta'ala,
baik itu perbuatan kebaikan ataupun buruk. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Begitupun sebaliknya, keburukan yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan dosa. Untuk itu, berbuatlah kebaikan itu dengan hati yang ikhlas, tanpa dicampuri dengan rasa ingin dibalas kembali atau ingin dipuji-puji dan disanjung-sanjung. Rasulullah SAW bersabda, engkau beribadah kepada Allah senantiasa engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan engkau melihatnya, dan ketika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa apa yang engkau lakukan itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada hadis yang menerangkan bahwa hati itu adalah cerminan dari baik buruknya seseorang. Di dalam sebuah hadis itu artinya ketika kita melakukan itu, artinya kita harus menjaga hati kita dari segala hal-hal yang dilarang oleh syariat, agar menjadi segumpal daging yang baik, yang bersih dan dekat dengan kebenaran. Lalu bagaimana supaya menjadi hati kita menjadi bersih dan baik? Yaitu kita harus mau belajar sungguh-sungguh. Karena dengan belajar bersungguh-sungguh kita akan mendapatkan ilmu, dan dari ilmu itu kita akan mencari tahu tentang sebuah kebaikan. Apa saja hikmahnya, sampai dengan bagaimana mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan itu. Karena dengan belajar, tentunya kita menyadari akan pentingnya suatu istiqomah dalam kebaikan. Allah menyukai, Allah menyayangi amalan sedikit tapi dilakukan dengan berkelanjutan, daripada amalan yang banyak tapi tidak dilakukan dengan berkelanjutan. Ada lagi cara lain untuk berbuat kebaikan, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir hati kita akan tenang. Dengan berzikir kita akan jauh dari perbuatan dosa, dan dengan berzikir kita akan dijauhkan dari kekufuran. Untuk itu, dengan berzikir hendaklah kita menghadirkan Allah, hendaklah kita mengaitkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terbebas dari rasa sombong atau riya. Untuk itu, dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas segala kebaikan-kebaikan kita ataupun keburukan kita. Dan mari sama-sama kita berusaha, kita awali dengan kebaikan-kebaikan yang dilihatkan hanya Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, lakukanlah kebaikan tanpa menunggu banyaknya orang lain, agar kita dipuji, agar kita disanjung-sanjung. Jamaah sekalian, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat difahami dan bisa menjadi tolak ukur kita dalam melakukan kebaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kalimat-kalimat yang mungkin tidak tersusun rapi. Bu, saya mau pantun. Di kota Berlin banyak melati. Melati putih buat seremoni. Hadirin yang saya hormati, terima kasih telah menyimak ceramah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.